Presiden menyampaikan bahwa beliau akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri, ya, dimulai nanti dari hari Jumat. Ada 3 kunjungan kehormatan, yaitu ke Republik Rakyat China, ke Amerika Serikat, dan ke Inggris. Dan akan ada 2 KTT yang beliau ikuti, ada APEC yang akan dilaksanakan di Peru, dan kemudian juga ada G20 yang akan dilaksanakan di Brazil. Presiden menyatakan bahwa sebenarnya beliau ingin berada di dalam negeri saja, tapi mengingat perjalanan ini sangat strategis dan sangat positif, banyak dampaknya untuk mengembangkan potensi-potensi kerjasama dan ekonomi Indonesia, maka beliau menjalankan perjalanan ke luar negeri. Tapi selama berada di luar negeri, Presiden juga menekankan bahwa seluruh anggota kabinet tetap bisa berkoordinasi dengan Presiden, karena sekarang kemajuan teknologi juga sudah maju, bisa melalui video conference bisa, melalui telepon juga bisa. Beliau juga tadi menekankan tidak usah khawatir, ya, tidak usah sungkan-sungkan kalau ada persoalan yang memang membutuhkan konsultasi dengan Presiden atau butuh jawaban Presiden, silakan hubungi beliau selama beliau berada di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, Presiden juga menekankan ada 4 persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk mengatasinya. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyeludupan, dan yang keempat soal korupsi. Presiden meminta untuk keempat persoalan tadi, penegak hukum tidak boleh ragu untuk menegakkan hukum, ya. Jadi Jaksa Agung, kepolisian tadi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk jangan ragu untuk menindak tegas, ya, soal 4 hal tadi. Dan yang terakhir tadi juga Presiden menyatakan untuk seluruh kementerian, lembaga, dan badan untuk menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian dan dalam menyelenggarakan kegiatan mereka, termasuk juga misalnya efisiensi dalam perjalanan dinas. Tadi beliau menyampaikan ilustrasi bahwa kalau seluruh perjalanan dinas ini diefisienkan, maka mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan untuk jaminan perumahan rakyat, bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Kemudian juga beliau menekankan kita untuk tidak lagi gembar-gembor terlalu banyak menyelenggarakan seremoni-seremoni baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini karena kita sekarang mau fokus untuk kesejahteraan rakyat, mau fokus untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis. Mungkin itu poin-poin dari hasil rapat kabinet tadi yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 pertanyaan saja ya. Oke. Mas Azhar, izin Rio dari CNN TV. Apakah kemudian tadi juga dibahas oleh Pak Presiden dengan sejumlah kabinet menteri, pertama tentang kemenangan Pilpres Amerika Serikat dari Donald Trump pertama itu, dan apakah kemudian dalam kunjungan Presiden ke Amerika Serikat apakah ada agenda untuk menemui Donald Trump, dan apakah kemudian yang akan berdampak pada relasi hubungan 2 negara ini, Mas? Terima kasih. Resmi ya? Sudah diumumkan? Belum kan? Iya. Masih menunggu. Iya, Pak Presiden tentu masih menunggu hasil Pilpres Amerika, tapi memang kunjungan ke Amerika memang dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden yang sekarang dulu, tapi tentu nanti kita lihat perkembangan di sana. Bisa saja kemudian berkembang untuk, ya kan nanti setelah Bapak Presiden di sana kan mungkin sudah ada hasil sementara, walaupun belum inaugurasi, tapi juga mungkin bisa bertemu dengan pemenang Pilpres di sana, siapapun yang menang itu, gitu. Mas Alfa dari Kompas TV, mau nanya, ini kan Presiden cukup lama ya keluar negeri, apa tadi juga dibahas, walaupun Presiden bilang bisa berkoordinasi langsung dengan Presiden gitu, gimana dengan peran Wapres? Apakah kemudian akan menggantikan sementara yang biasanya tertuang di Kepres atau seperti apa? Makasih.
saya jawab. Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Begitu. Jadi tadi juga beliau sarankan, tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Ya. Ya. Saya Nina dari Harian Kompas. Yang terakhir ya. Ya, boleh deh, tapi agak banyak ya Pak. Wah, Yang pertama soal Presiden akan kunker ke luar negeri, dan Presiden kan menyebutkan bahwa ini strategis. Nah, jadi apa aja sih yang akan dibawa oleh Presiden yang signifikan, termasuk di KTT APEC atau mungkin di KTT G20? Apa aja kepentingan Indonesia yang akan dibawa di sana? Kedua, soal yang tadi Presiden mengingatkan supaya memerhatikan 4 hal termasuk judi online dan narkoba dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Kan tidak hanya satu kalimat bahwa aparat penegak hukum harus tegas, tapi sebenarnya apa aja yang akan dilakukan? Mungkin Bu Menko Digi bisa juga menjelaskan kira-kira langkah-langkah untuk segera menyelesaikan judi online yang juga ternyata masuk ke staf di Kominfo seperti itu, seperti apa gitu ya. sudah kayaknya ya. Tunggu sebentar, masih banyak nih. Kan Jangan katanya banyak. diminta juga 3 efisiensi kementerian lembaga. Nah, praktiknya akan seperti apa? Apakah hanya sekedar memotong perjalanan dinas atau bagaimana kira-kira praktik yang akan dilakukan? Apakah juga misalnya ada pemotongan-pemotongan efisiensi di lini lain gitu ya, lini apa aja yang akan dipotong? Satu lagi deh Pak, kan mumpung ada Pak Mensesnek, saya lihat Perpres Kementerian Lembaga sudah keluar semua nih akhirnya. Sejauh ini seperti apa sih Pak Perpres itu mengatur kementerian lembaga, terutama kementerian baru, bahkan yang di bawah Pak Mensesnek kan ada Pak Seskap juga gitu ya. Kira-kira boleh dijelaskan strukturnya yang berubah itu seperti apa? Makasih ya Pak. Baik, Pak Mensesnek mau jawab. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya terakhir tapi saya diminta menjawab duluan. Pertama-tama benar bahwa sudah Perpres tentang kementerian-kementerian juga sudah selesai. Memang dengan adanya perubahan jumlah maupun nomenklatur kementerian, tentu di situ ada penyesuaian terhadap tugas-tugas dan fungsi kementerian-kementerian yang sebelum kabinet itu terbentuk sudah kita diskusikan, sudah kita bicarakan bersama-sama, sudah kita rancang perubahan ini, TUSI ini akan mengikuti ke kementerian yang lama ataukah ke kementerian yang merupakan pemecahan gitu. Jadi semua sudah kita bicarakan bersama-sama. Kita tunggu nanti setelah ini akan proses dilanjutkan dengan semua kementerian menyusun SOTK, kemudian segera menyelesaikan DIPA, karena di bulan November, akhir November ini kami seluruh kementerian harus sudah menyelesaikan DIPA untuk 2025. Saya kira itu berkenaan dengan masalah Perpres. Kalau tadi ada sedikit menyinggung perubahan di Kemensesnek, memang betul bahwa sekarang fungsi sekretariat kabinet berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara supaya menjadi satu kesatuan di dalam memberikan layanan kepada Presiden maupun kepada Kabinet. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Mas Hasan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik. Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup 3 itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backingan.
Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membacking, yang membantu atau apapun itu. Jadi saya rasa kali ini pernyataan beliau kembali tegas terkait perang terhadap judi online. Beliau mengingatkan bahwa korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu sebagian besar. Jadi tidak boleh lagi ada kong kali kong. Ini juga mengutip persis ucapan beliau, bekerja sama, bersatu untuk melawan judi online. Beliau juga melihat selain memang dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat terutama yang tidak mampu, beliau juga melihat bahwa kalau misalnya judi online dapat berhasil kita perangi bersama, ini bisa membantu daya beli dan pertumbuhan ekonomi bisa naik. Membantu kita mencapai target. Jadi kurang lebih seperti itu. Dari Kemkom DG, saat ini posisi kami adalah membuka pintu lebar selebar-lebarnya. Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif, karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar, setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian langsung kami nonaktifkan. Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup. Sekali lagi bagi Kemkom DG saat ini adalah posisinya membuka pintu selebarnya. Mohon bersabar, kami belum bisa melakukan audit perubahan terutama dari sisi teknologi karena memang semua sedang dalam pengawasan dan penyidikan kepolisian. Saya rasa itu, terima kasih. Kembali penutupnya mungkin di Ketua PCO, Kepala PCO. Per 3 November, saya hitungnya dari KPI kami ya, pemerintahan baru, per 3 November itu sudah lebih dari 220.000. Namun demikian, teman-teman sekalian, kami tahu bahwa ini hanya satu indikasi keberhasilan saja. Karena sesungguhnya kita bukan menghitung berapa yang kita tutup, tapi perbaikan ke depan. Jadi kalau kita diminta melaporkan, kami sampaikan 220.000 lebih akun dalam 2 minggu ya. Dalam 2 minggu mungkin, 2,5 minggu. Kami bukan menganggap ini prestasi berlebihan, ini memang seharusnya seperti itu, tapi untuk teman-teman pahami juga ini mungkin dalam kurun waktu 2,5 minggu yang terbesar dari yang pernah dilakukan sebelumnya. Belum cukup, kita akan kejar terus. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang tadi apa yang mau dibawa, menurut saya detailnya tentu Presiden dan Menteri yang ikut dengan Presiden yang lebih tahu. Tadi beliau menekankan bahwa 3 negara ini adalah negara besar dan kita punya hubungan dagang yang signifikan dengan mereka. Jadi kita tentu harus datang membina selain hubungan diplomatik juga membina hubungan ekonomi dan meningkatkan potensi-potensi kerjasama yang bisa ditingkatkan ke depan. Jadi hanya itu yang bisa mungkin disampaikan kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.